Pemirsa, usai Mahkamah Konstitusi atau MK memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2024 dengan amar putusan menolak seluruh permohonan dari kubu 01 dan 03. Hari ini Komisi Pemilihan Umum berencana akan menetapkan keduanya menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. KPU pun mengundang semua pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menghadiri kegiatan penetapan pemenang Pilpres 2024. Apakah hal ini menjadi tanda untuk semua pihak menjaga stabilitas politik nasional? Kita akan membahas hal ini bersama dengan pengajar pemilu Fakultas Hukum UI sekaligus Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi yang sudah hadir di studio Metro TV. Selamat pagi Mbak Titi, selamat pagi Mas Burhan. Selamat pagi. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Mungkin saya pertama mau ke Mbak Titi dulu. Banyak elit ini sudah mengatakan bahwa pertarungan pemilu itu sudah selesai. MK itu adalah garda terakhir kemarin. Kemarin kita juga sudah melihat sejumlah tokoh memberikan selamat kepada presiden terpilih. Kalau Mbak Titi melihat secara garis besar, apakah ini bentuk kedewasaan berpolitik para elit yang sudah tertunjukkan ke masyarakat? Ya, pertama perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi merupakan mekanisme keberatan terakhir untuk mempersoalkan hasil pemilu ya. Jadi Mahkamah Konstitusi merupakan last resort atau pelabuhan terakhir bagi pihak-pihak yang keberatan terhadap hasil pemilu. Nah, dengan demikian maka setelah Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan pada 22 April yang lalu, hasil pemilu itu ditetapkan secara final oleh KPU. Prabowo Gibran menjadi calon presiden dan wakil presiden terpilih. Tetapi tahapan pemilu memang belum berakhir. Pelantikan dan pengucapan sumpah janji baru akan dilakukan pada 20 Oktober 2024. Artinya meskipun kita sudah punya presiden elek gitu ya, Prabowo Gibran sebagai pasangan calon terpilih, tetapi secara ketatanegaraan dia akan baru resmi menjabat itu 20 Oktober 2024. Nah, pada fase di antara hari ini 24 April sampai dengan 20 Oktober 2024 kita akan menghadapi masa transisi. Disinilah sebenarnya nanti Prof. Burhan akan banyak menganalisis dinamika politik hukum mungkin akan terjadi ya. Karena di situasi yang sering disebut dengan lemdak period ini, kalau belajar dari 2014 ada kebijakan-kebijakan yang cukup kontroversial muncul. Misalnya di 2014 itu ada undang-undang pemilihan gubernur, bupati, wali kota secara tidak langsung oleh DPRD. Nah, kita harapkan sekarang itu hal-hal seperti itu tidak ada begitu. Nah, bagaimana sendiri terkait dengan proses hukum bagi yang masih merasa tidak puas atau kemudian ingin melakukan upaya hukum terhadap hasil pemilu, itu pintunya sudah tertutup. Jadi walaupun misalnya ada yang mengatakan akan pergi ke pengadilan tata usaha negara atau mencoba ruang-ruang hukum yang lainnya, memang pada dasarnya hakim tidak bisa menolak perkara, tetapi ada kompetensi absolut yang menyangkut hasil pemilu itu yang ada hanya pada Mahkamah Konstitusi. Jadi inilah putusan yang final dan mengikat. Terakhir begitu ya, upaya-upaya untuk mempersoalkan hasil itu sudah tidak bisa lagi. Memang hakim tidak bisa menolak, tapi mereka pasti tidak akan bisa kemudian memutus mengubah hasil, ataupun kalau ada yang memutus mengubah hasil, dia tidak akan bisa diimplementasikan. Jadi dengan demikian, semua pihak ya harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi, walaupun ada eksaminasi, ada kemudian kritik, kajian, analisis, itu bagian dari proses demokrasi yang harus juga kita hargai dan tidak bisa dianggap sebagai rongrongan terhadap pemerintahan terpilih. Nah, ucapan selamat saya kira karena memang proses hukumnya sudah final, yaitu menjadi bagian dari proses demokrasi yang menunjukkan penghargaan, penghormatan pada proses damai ya dalam praktik pemilu kita. Nah, tinggal sekarang para elit politik kita bagaimana kemudian mampu mewadahi proses politik transisi ini supaya tidak tereskalasi menjadi misalnya hal-hal yang berdampak kurang baik ya, kurang konstruktif bagi proses pemerintahan. Jadi kalau eksaminasi saya kira beberapa pihak sedang menyiapkan eksaminasi atas putusan perselisihan hasil Pilpres, tapi itu kan pendekatan agar
dalam proses ke depan putusan pengadilan itu makin akuntabel, makin berkualitas dan juga orientasinya perbaikan pemilu ke depan secara lebih baik begitu. Meski putusan MK bagi saya menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang cukup banyak bagi pembentuk undang-undang. Perbaikan di sana sini terkait pengaturan pemilu, mulai dari memastikan misalnya bahwa tidak ada gangguan terhadap prinsip pemilu yang jujur dan adil, soal misalnya distribusi bansos, keterlibatan aparat dan penyelenggara negara dalam kampanye, termasuk juga bagaimana Bawaslu menangani suatu pelanggaran sehingga bisa mengungkap sebuah dugaan pelanggaran secara substantif. Paling dekat adalah di tengah masa transisi kepemimpinan nasional kita akan berhadapan dengan pilkada. Jadi ini kita ada satu sisi adalah rekonsiliasi politik gitu ya, atau kemudian bagaimana rekonsiliasi tidak harus semua masuk bagian dalam pemerintahan, tetapi juga bagaimana kita bisa menerima semua aktor politik ini memainkan perannya masing-masing begitu. Di sisi yang lain juga para elit politik dan aktor politik bersiap menyambut pilkada 2024. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.